semuanya, selamat datang di podcast Yultalk bersama aku Ayu Yuliani. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal yang seru dan menarik banget nih. Di podcast kita kali ini, sesuai judulnya, kita akan membahas tentang ke hati. Wah, apa tuh kira-kira? Kayak pernah denger gak sih judul lagu yang ada liriknya itu dari mata turun ke hati? Hehe. Tapi topik kita kali ini kita akan fokus membahas sesuatu yang berkaitan dengan ekosistem dan makhluk hidup. Jadi bukan lagu ya. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas selama beberapa menit ke depan? Melimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan suatu anugerah bagi bangsa kita dan patut mendapatkan perhatian khusus agar eksistensinya tidak menurun. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki tingkat biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan keragaman hayati atau yang disingkat dengan kehati? Teman-teman, jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati atau kehati merupakan keanekaragaman makhluk hidup dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Atau istilah keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara makhluk hidup dengan lingkungan dan habitatnya. Oke, tadi udah disebutin nih di awal bahwa negara kita, Indonesia, terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, sayangnya nih teman-teman, beberapa populasi spesies endemik terancam punah. Menurut data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistika atau BPS pada tahun 2017, jenis satwa yang terancam punah yaitu harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak, banteng, orangutan, bekantan, komodo, jalak Bali, maleo, babi rusa, anoa, elang, tarsius, dan juga monyet hitam Sulawesi. Wah, sayang banget gak sih teman-teman? Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan banget gak sih teman-teman? Nah, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati? Oke, jadi hal-hal tersebut disebabkan oleh kehilangan habitat yang didorong oleh ekspansi manusia untuk pengembangan lahan perumahan, pertanian, atau peternakan. Nah, hal tersebut menjadi ancaman terbesar bagi spesies, disusul oleh perburuan dan penangkapan ilegal. Meskipun habitat belum sepenuhnya rusak, tetapi hal itu berubah sangat banyak, sehingga hewan menjadi sulit beradaptasi. Alat-alat berat yang menebang pohon, memecah koridor migrasi, polusi menjadikan sungai menjadi beracun. Pestisida membunuh tanpa pandang bulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas keterkaitan keanekaragaman hayati dengan yang lagi hits banget nih sekarang, yaitu Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs. Pastinya teman-teman gak asing kan dengar kata SDGs? Oke, jadi SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Nah, dalam SDGs ini terdapat 17 poin, dan salah satu poinnya ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yaitu pada poin 15. Dalam poin ke-15 SDGs, yaitu membahas tentang ekosistem daratan. Nah, isinya itu yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Oke, karena tadi kita sudah membahas rencana global,
baik negara ataupun Indonesia melalui SDGs. Lalu kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik? Oke, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk memelihara keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama dengan melakukan tebang pilih. Selanjutnya yaitu yang kedua, melalui pelestarian alam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Nah, tahu nggak nih teman-teman apa itu ex situ dan in situ? Jadi, ex situ merupakan upaya pelestarian alam di luar habitat aslinya. Nah, jadi pelestarian ex situ itu contohnya dengan membuat marga satwa karena habitatnya sudah hilang. Sementara in situ merupakan pelestarian alam di dalam habitat asli dari makhluk hidup tersebut. Nah, contoh dari pelestarian alam in situ adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang dilakukan untuk pelestarian badak bercula satu. Oke, selanjutnya upaya yang ketiga itu istilahnya sangat familiar di tengah kita. Nah, ketebak gak nih apa kira-kira? Oke, jadi upaya yang ketiga yaitu dengan reboisasi atau penanaman kembali, penghijauan kembali. Nah, salah satu contoh reboisasi merupakan dengan menanam pohon di hutan atau di ruang terbuka. Nah, aku mau ngasih contoh nih, salah satu perubahan kecil yang bisa kita lakuin dengan mudah. Nah, karena sekecil apapun langkah kita untuk turut andil dalam penjagaannya, tentu akan mengantarkan pada manfaat. Kebayang gak sih teman-teman? Dengan langkah kecil aja yang kita lakukan secara bersama-sama, yang kita lakukan secara sehati, secara bersamaan. Walaupun kita dari latar belakang yang beda, apabila kita memiliki tujuan yang sehati, yaitu dengan melestarikan keanekaragaman hayati, maka kebayang gak sih gimana manfaat ke depannya? Pastinya bakalan berdampak besar. Oke, salah satu contohnya yaitu dengan menanam tanaman di sekitar kita. Wah, gampang banget gak sih teman-teman? Menjaga kelestarian hayati atau kehati bisa kita mulai dengan diri kita sendiri dari hal-hal yang kecil seperti menanam pohon atau melakukan penghijauan di tempat tinggal masing-masing. Wah, gampang banget gak sih teman-teman? Dengan kita menanam pohon di rumah atau sekitar rumah kita aja, itu tuh bisa berdampak besar banget dari lingkungan. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol mengenai keanekaragaman hayati maupun bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati, baik dari langkah global, dari langkah lokal, dari langkah sekecil pun. Oke, jadi aku ada pesan untuk diri aku sendiri maupun teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Oke, perilaku manusia dapat membawa dampak besar pada planet ini. Kita bisa membawa perubahan positif di bumi ini dengan mendorong pertumbuhan dan keanekaragaman. Atau kita juga bisa membuat perubahan negatif dengan merusak bumi yang kita tinggali. Nah, jadi kita memilih yang mana nih? Dengan perubahan yang positif atau negatif? Nah, tentunya dengan perubahan yang positif ya teman-teman. Pilihan ada di tangan kita. Untuk itu, ayo kita bersama-sama, kita sehati dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Wah, gak berasa ya teman-teman, kita sudah selesai berbincang-bincang mengenai keanekaragaman hayati. Semoga apa yang sudah kita bahas bareng-bareng di podcast ini bisa kita sama-sama terapkan di kehidupan nyata. Yuk, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bergerak demi dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast You Talk selanjutnya.